Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu menyanjung Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita sanjung dan yang berhak untuk kita puji. Oleh karena kaum muslimin, marilah kita selalu sering-sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan mempertemukan kita pada bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah, dalam bulan Ramadan ini telah berlalu dari Ramadan tersebut. Kita sekarang berada pada hari ke 26, insyaallah nanti malam atau besok malam atau malam ntar lagi kita akan masuki malam 27. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama 26 hari ini, selama 26 yang telah berlalu, baik puasa ataupun tarawih ataupun witir ataupun qiraatul Quran ataupun zikir-zikir yang lainnya ada sunnahnya ataupun amalan-amalan soleh yang lainnya yang ada contohnya, hendaknya kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima di sisinya dan menjadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak nanti. Allahumma amin. Maka di 10 terakhir ini, khususnya di hari-hari ganjil seperti ini, yaitu 27 Ramadan ini, dan kita tidak bisa memastikan apakah 27 atau 25 atau 23 atau 21 atau 29 itu terjadi Lailatul Qadar, kita tidak bisa memastikan. Yang jelas bagi kita, Lailatul Qadar tersebut adalah di 10 terakhir di bulan Ramadan tersebut, dan kita berharap mudah-mudahan malam 27 ini adalah terjadinya Lailatul Qadar, dan kita berharap kita tidak bisa memastikan, maka lebih baik bagi kita untuk beramal pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan tersebut. Maka saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar tersebut yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu lebih baik daripada 1000 bulan, dan kita menginginkan hal seperti ini. Dan kita senantiasa berupaya untuk bisa bertemu di malam tersebut. Namun untuk memastikannya, kita tidak bisa memastikannya. Oleh karena itu saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada malam hari ini, malam 27 Ramadan ini, mudah-mudahan itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan kita berharap, silakan boleh kita berharap seperti ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini. Dan kalau tidak dijadikan malam ini, malam 29. Kalau juga tidak, yang penting 10 terakhir daripada bulan Ramadan tersebut. Dan kita selalu menjaga atau melaksanakan amal-amal soleh pada 10 terakhir tersebut. Oleh karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri Lailatul Fadilah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang luar biasa, memberikan kado istimewa buat umat Islam. Dan ketahuilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar ini adalah khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam sebuah ayat atau dalam surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar atau pada malam Qadar. Karena lailatun itu artinya adalah malam. Dalam bahasa kita malam Lailatul Qadar. Ini banyak penggunaan bahasa karena sudah menjadi istilah, tidak mengapa. Malam Qadar atau Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar tersebut atau malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ini dia. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr.
Dan juga pada malam itu para malaikat turun, berarti turun dari atas ke bawah. Dan juga dalam malam itu malaikat ar-ruh, yaitu Jibril alaihissalam, dan beliau adalah malaikat Jibril adalah imamnya para malaikat, dan juga beliau turun pada malam tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan izin Rabb mereka. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita ambil dari ini bahwa malam Lailatul Qadar tersebut adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka alangkah baiknya kalau kita mengisi di 10 terakhir ini, dan kita tidak mengkhususkan 27 saja, ataupun 29, ataupun 20, 25, 23, 21, dan tidak mengkhususkan hari ganjil ini. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari di waktu-waktu yang ganjilnya. Alangkah baiknya kita cari di 10 terakhir tersebut. Tanpa di malam 26 kita tidak beribadah, bukan seperti itu maksudnya. Akan tetapi di malam-malam yang ganjil itu adalah terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan kita salah dalam memahaminya. Dan ketika malam ganjil kita hidupkan malam Ramadan tersebut terakhir. Namun ketika malam-malam genap kita tidak menghidupkannya. Bukan seperti ini. Ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Akan tetapi terjadinya Lailatul Qadar tersebut adalah di malam-malam yang ganjil, maka kita jangan melewatkan malam yang ganjil seperti itu. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dinamakan malam Lailatul Qadar tersebut adalah malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Allah menambahkan kemuliaan bagi umat ini, dan dinamakan Lailatul Qadar adalah malam diputuskan atau ditetapkan perkara oleh Allah Subhanahu wa taala li azmi qadriha, karena besarnya keagungan di dalamnya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam tersebut malaikat menulis takdir selama 1 tahun ke depan. Takdir sanawi ditulis oleh malaikat tersebut, wa yubayyinu lahum ma yakunu fiha minal arzaq wal ajal wa ghairi dzalika mimma sayaqa'u fi tilkal sanah. Dan juga di dalamnya dijelaskan yaitu tentang rezeki mereka dan juga ajal mereka, dan juga hal-hal yang lainnya yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Itu ditulis pada malam Lailatul Qadar tersebut. Wa ya'muruhumullahu ta'ala bi fi'li ma huwa min wazifatihim mimma sabaqa bihi ilmullahi ta'ala wa taqdirih. Dan ini saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar tersebut ada sampai hari kiamat tersebut. Wa yustahabbu talabu, dan kita dianjurkan untuk mencarinya, wa qiyamuha, dan juga melakukan ibadah di dalamnya, wal ijtihadu fi idrakiha, dan juga bersungguh-sungguh untuk mendapatinya. Karena ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini adalah sebuah riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa katanya beliau, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya adalah siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar, siapa itu beramal atau beribadah pada malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa yang telah dia lakukan. Allahu Akbar. Ini adalah kelebihan, ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang menghidupkan malam Qadar tersebut. Maka carilah, gapailah wahai saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala malam Qadar tersebut. Maka beberapa hari yang tersisa ini dari Ramadan tersebut, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sisa-sisa Ramadan ini beberapa hari lagi, dan mudah-mudahan disitulah Allah Subhanahu memberikan malam Lailatul Qadar kepada kita. Allahumma amin. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut di malam-malam ganjil di 10 terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iltamisuha fil ashril awakhir min syahri Ramadan fi kulli witrin. Maka carilah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di 10 terakhir dari bulan Ramadan pada malam ganjil. Ini beliau masih mencarinya.
Bukan berarti malam genap kita tidak beribadah, tidak. Akan tapi di malam-malam ganjil itu adalah terjadinya Lailatul Qadar tersebut. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fi talabiha fil ashr al-awakhir min Ramadana ma la yajtahidu fi ghairiha. Ini dia, bahwa beliau senantiasa bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar tersebut di 10 terakhir dari bulan Ramadan, yang mana beliau tidak lebih bersungguh-sungguh pada malam-malam yang lainnya. Artinya di 10 terakhir Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya. Artinya apa? Beliau sangat bersungguh di 10 terakhir ini untuk mendapatkannya, melebihi malam-malam yang sebelumnya. Dan juga ada riwayat wa annahu kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-akhir ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarah. Dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan tersebut, beliau menghidupkan malam. Artinya beribadah di 10 terakhir tersebut, menghidupkan malam-malam tersebut, wa ayqadha ahlah. Dan bukan itu saja, dan beliau membangunkan istrinya. Allahu Akbar, ini adalah luar biasa. Dan bagi kita yang sudah punya istri, ketika kita menghidupkan malam 10 terakhir dari Ramadan tersebut, maka ikutilah petunjuk atau sunnah Nabi kita alaihi salatu wasallam. Apa yang beliau lakukan? Membangunkan istrinya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan menghidupkan 10 terakhir tersebut bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar tersebut. Dan bagi kita yang sudah punya istri, silakan untuk membangunkan istrinya. Dan bagi kita yang belum punya istri, jangan bangunkan anak orang lain. Ini adalah berdosa. Tidak boleh kita mengganggu atau hal-hal yang lainnya. Dan bangunkanlah kawan-kawan kita yang sesama laki-laki, bukan perempuan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa shadda mi'zara, dan beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Beliau bersungguh-sungguh untuk beribadah pada 10 terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita mencari Lailatul Qadar di malam 10 terakhir ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar tersebut, yang mana Allah menjanjikan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab disembunyikan malam Lailatul Qadar tersebut atas kita, kepada kita disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala an yakthura ijtihadahum fi kulli sanah. Hendaknya kita lebih bersemangat atau lebih bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya setiap tahun. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar tersebut, agar kita selalu berijtihad, selalu bermujahadah, selalu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam tersebut, bukan dengan malas-malas atau dengan main HP atau main game ataupun semacamnya, ataupun melakukan hal-hal yang lagoh yang tidak ada manfaatnya. Maka hikmahnya dengan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Kita khususkan malam-malam tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan dari hiruk-pikuk duniawi. Kita jauhkan dari perkara-perkara yang menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari perkara dunia ataupun perkara-perkara yang tidak penting yang lainnya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yatlubuna fi jamil awqatis sabiqah, dan mencari pada waktu-waktu yang telah kita sebutkan tadi, pada malam-malam yang ganjil tersebut, dan khususnya di 10 terakhir di bulan Ramadan tersebut kita mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tinggalkanlah sejenak HP yang kita miliki, chatting-chatting dengan perempuan atau dengan akhwat ataupun dengan yang lainnya, yang tidak ada mahram kita dengan mereka, yang tidak ada manfaatnya. Apa gunanya kita chatting atau SMS dengan mereka di malam-malam terakhir 10 terakhir Ramadan tersebut, dan juga di waktu-waktu yang lainnya, bukan di waktu itikaf saja atau di waktu 10 terakhir saja. Di waktu yang lain juga kita dilarang untuk tidak chatting atau ngobrol-ngobrol dengan mereka. Apa tujuan kita? Kalau kita mampu untuk menikahi mereka, silakan. Tapi kalau kita tidak mampu, jangan kita melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan SMS atau chattingan ataupun
ngobrol seperti ini adalah perkara yang menjurus kepada perbuatan zina. Maka seluruh perkara atau wasilah-wasilah yang menuju kepada perzinahan, maka ini adalah diharamkan dalam syariat kita. Karena Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila dalam surat Al-Isra. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Di sini Allah menyebutkan larangan mendekati zina. Dan Allah tidak menyebutkan dan janganlah kalian berzina. Tidak menyebutkan jangan berzina, akan tetapi Allah menyebutkan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Mendekati saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan melakukannya? Tentu ini lebih sangat dilarang. Oleh karena itu seluruh wasilah-wasilah atau wasilah yang mengantarkan kepada perzinahan, maka ini adalah hukumnya adalah haram. Oleh karena itu kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita sia-siakan waktu kita ini dengan chatting dengan yang bukan mahram kita, yang bukan mahram bagi kita tidak boleh. Kalau mahram kita silakan, hal-hal yang perlu saja, yang penting-penting saja, yang bermanfaat. Dan khususnya bagi perempuan, bagi akhwat, dan jangan kalian perempuan jangan terlalu sering atau jangan chatting dengan lawan jenis atau dengan para laki-laki ataupun ikhwan ataupun sejenisnya. Ini adalah tidak dibolehkan dalam agama kita. Kita mencintai seseorang, boleh mencintai, akan tetapi cintailah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah manusiawi, kita mencintai lawan jenis kita. Fitrah kita boleh, kita ini adalah manusiawi, akan tetapi berlebih-lebihan tidak boleh sampai kita terjerumus kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tentu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau cinta kepada seorang perempuan tersebut, datangi rumahnya, datangi orang tuanya, minta secara baik-baik, bukan lewat pintu belakang, bukan lewat pintu samping, bukan lewat pintu atas, bukan lewat pintu bawah, akan tetapi adalah lewat pintu depan. Kalau kita laki-laki, kalau kita berani, datangi orang tuanya, dan jangan lewat pintu belakang. Jangan datangi anaknya, datangi orang tuanya, minta baik kepada orang tuanya, lobby orang tuanya supaya mereka bisa mengizinkan kita menikah dengan anaknya, atau Anda menikah dengan anaknya, lobby orang tuanya. Jangan kita lewat belakang, ini adalah dilarang dalam syariat kita. Oleh karena itu kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mampu silakan kita untuk menikah. Kalau tidak mampu silakan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah-ibadah selagi kita masih belum menikah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tentang Lailatul Qadar sedikit tentang masalah ini, mudah-mudahan apa yang kita bisa sampaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi sebuah renungan bagi kita semuanya. Dan kita tidak tahu apakah ini adalah Ramadan terakhir dari kita, apakah ini adalah puasa terakhir bagi kita, ataukah iktikaf terakhir yang kita lakukan. Maka berpikirlah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diterima amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesilapan datang dari diri pribadi dan syaitan laknatullahi alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri dari perkara tersebut. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.